Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang jaringan tumbuhan, yaitu ada tumbuhan pacar air, akar wengi, pandotan, dan jagung. Perkenalkan, di sini saya Miftah Lusna dengan NIM 1028 dengan teman saya Alice Yongka dengan NIM 2064. Saya Amun Dwi Ayuni dengan NIM 1003. Saya Sentira Cantika Ransa dengan NIM 2060. Saya Sekira Zara Aurelia dengan NIM 1040. Saya Muhammad Aditya dengan NIM 2061. Saya Ali Nurdin dengan NIM 2025. Saya Rizky Julai Saputra dengan NIM 1015. Baiklah, saya dan teman saya akan menjelaskan jaringan pada tumbuhan yang akan dijelaskan oleh Anggun. Baik, saya akan menjelaskan tentang tanaman pacar air. Tanaman pacar air merupakan salah satu contoh tanaman dikotil yang memiliki ciri umum tanaman pada umumnya. Oleh karena itu, jaringan yang menyusun organ dan daun tanaman pacar air umumnya sama dengan jenis jaringan penyusun tumbuhan lainnya. Tanaman dikotil memiliki perakaran yang serabut. Jenis jaringan yang menyusun tubuh tumbuhan dapat dibedakan menjadi: yang pertama adalah jaringan meristem. Jaringan meristem merupakan jaringan embrional yang sel-selnya aktif membelah diri. Jaringan ini terletak di ujung akar dan ujung batang. Yang kedua adalah jaringan dasar. Disebut dengan jaringan dasar karena jaringan ini mengisi sebagian besar tubuh tumbuhan. Jaringan dasar disebut juga jaringan parenkim. Yang ketiga adalah jaringan penyokong. Jaringan penyokong berfungsi sebagai penguat atau penyokong tumbuhan. Dindingnya tebal dan akan berhenti melakukan pembelahan ketika sudah mencapai usia dewasa. Yang keempat adalah jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut atau pembuluh adalah jaringan yang berfungsi untuk proses pengangkutan zat-zat yang ada di dalam tumbuhan. Terdiri dari pembuluh xilem dan floem yang terletak pada batang dan akar. Yang kelima adalah jaringan pelindung. Jaringan ini disebut juga jaringan epidermis, berada di lapisan terluar dan fungsinya untuk melindungi permukaan tanaman. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang tanaman jagung. Jagung merupakan tumbuhan monofaga yang terbagi beberapa jenis jaringan. Yang pertama, jaringan parenkim terdapat di ujung akar dan jaringan meristematik terdapat di ujung batang. Selanjutnya yaitu jaringan kolenkim dan sklerenkim. Jaringan kolenkim berfungsi memberikan dukungan mekanik pada bagian tanaman yang masih tumbuh, seperti pada tangkai daun. Sementara itu, jaringan sklerenkim berfungsi memberikan kekuatan dan kekakuan pada bagian tanaman yang sudah matang, seperti pada batang jagung yang sudah tua. Selanjutnya itu jaringan xilem dan floem, yaitu jaringan pembuluh. Xilem berfungsi untuk mengangkut air dan mineral dari akar ke seluruh bagian tanaman. Floem berfungsi mengangkut hasil fotosintesis berupa gula dari daun ke seluruh bagian tanaman. Jaringan epidermis. Epidermis merupakan lapisan terluar dari tanaman yang melindungi bagian dalam tanaman. Selanjutnya itu jaringan floem dan xilem dalam batang jagung. Terdapat pembuluh angkut yang mengalirkan air, mineral, dan hasil fotosintesis. Xilem berfungsi mengangkut air dan mineral dari akar ke seluruh bagian tanaman. Sedangkan floem mengalirkan hasil fotosintesis dari bagian daun ke bagian lainnya. Itulah beberapa jaringan utama yang membentuk dan mendukung pertumbuhan serta perkembangan tanaman jagung. Baik, berikutnya tanaman akar wangi. Tanaman akar wangi merupakan tanaman dari kelompok dikotil dan merupakan akarnya tunggang. Selain itu, akar wangi juga dapat memperbaiki struktur tanah dan mengontrol erosi. Jenis jaringannya yang pertama itu ada jaringan epidermis, di mana pada akar wangi ini berfungsi sebagai pelindung akar dari kerusakan fisik dan mencegah kehilangan udara. Epidermis ini juga memiliki akar rambut yang membantu dalam penyerapan udara dan nutrisi dari dalam tanah. Yang kedua itu jaringan korteks. Jaringan korteks terdiri dari beberapa lapisan sel yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, terutama dalam bentuk
makanan pati dan membantu transportasi udara dan zat hara dari epidermis ke bagian dalam akar. Yang ketiga itu jaringan parenkim. Jaringan parenkim ditemukan di berbagai akar-akar tumbuhan. Jadi jaringan parenkim termasuk dalam korteks dan di sekitar pembuluh angkut. Sel-sel jaringan parenkim berfungsi menyimpan cadangan makanan dan dalam beberapa kasus juga berperan sebagai transportasi udara. Sekian, terima kasih. Selanjutnya yaitu pada tanaman bandotan. Tanaman bandotan ini merupakan jenis tanaman dikotil karena akarnya serabut. Lalu tanaman bandotan ini terdiri dari dua jaringan, yaitu jaringan dermis dan jaringan sklerenkim. Di jaringan dermal pada bandotan ini terdiri dari epidermis, yang gunanya itu lapisan luar yang melindungi bagian dalam tanaman. Yang kedua yaitu stomata, terletak pada epidermis daun dan batang. Yang ketiga jaringan vaskular. Jaringan ini bertanggung jawab untuk transportasi air, mineral, dan hasil fotosintesis. Yang keempat yaitu pada jaringan xilem yang berfungsi untuk mengangkut air dan mineral dari akar ke seluruh bagian tanaman. Yang terakhir yaitu floem yang berguna untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tanaman. Selanjutnya itu jaringan kolenkim dan sklerenkim. Pertama itu kolenkim itu memberikan dukungan struktural pada bagian tanaman yang masih berkembang. Jaring ini fleksibel dan umumnya ditemukan di daerah yang sedang tumbuh. Selanjutnya sklerenkim memberikan kekuatan tambahan pada bagian tanaman yang telah matang dan memiliki dinding sel yang keras dan kaku. Selanjutnya itu jaringan meristem. Jaringan meristem terdapat pada ujung akar, batang akar, dan dalam kambium yang berfungsi untuk pertumbuhan tanaman. Pada tanam bandotan, jaringan meristem memungkinkan tanaman untuk berkembang dan menghasilkan bagian-bagian yang baru. Sekian pemaparan dari kelompok kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.